Oke, adik-adik semuanya, kita tunggu Bedil dulu ya. Tidak usah Bu, adalah kita mulai saja pelajarannya. Kalau belajar sekarang bukan cuma Bedil yang ketinggalan pelajaran, tapi juga Komet. Adalah terus kita ngapain? Coba, siapa yang masih ingat 2 kalimat syahadat? Saya. Oke, Cimol, ayo, saya mau dengar. Sobat, diam loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus. Apa artinya? Ribut. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah kalian ini sangat kacau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya Pak Rahmat lagi bahagia nih. Bahagia banget. Udah dapat calon istri? Bukan, tapi calon mantu. Si Muluk? Iya, tadi saya lihat Pipit sama Muluk berangkat kerja bareng. Mereka boncengan motor, kelihatan semakin mesra. Supaya lebih mesra lagi calon besan, kita ngobrolnya di teras. Lebih mesra lagi kalau ada kopi. Oh, beres. Saya bikinin kopi spesial buat Pak Rahmat. Saya emang gak salah pilih calon besan. Ayo, silakan. Ayo Pak, silakan. Apa yang kita baca sebelum mengerjakan sesuatu yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Paris, apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pinter. Diawali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan membaca apa? Siapa yang tahu? Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Wah, makin pinter ya. Adalah karena Kalong sering ke masjid. Alhamdulillah, Kalong. Kamu udah mulai sholat berjamaah di masjid. Enggak Bu Guru, Terus kamu ngapain aja di masjid? ngemis depan masjid. Adalah kalau kepepet, dia nyongkot kamu juga. Astagfirullah. Silakan Pak Rahmat, silakan. Kopi apa nih? Oh, ini namanya kopi besan. Dibikin khusus untuk calon besan. Pak Rahmat, kalau jadi nikah, kira-kira si Pipit mau minta mahar apa ke Muluk? Nggak banyak. Alhamdulillah. Cuma emas 100 gram, rumah, mobil, sama uang tabungan 500 juta. Itu sih banyak banget. Soal mahar kan haknya Pipi. Iya, tapi kan si Muluk bukan pengusaha tambang. Jadi nggak bakalan mampu ngasih mahar sebanyak itu. Saya cuma bercanda Pak Makbul. Nggak mungkin lah Pipit mau memberatkan si Muluk. Saya juga percaya. Pipit perempuan yang soleha. Jadi nggak mungkin minta mahar macem-macem. Iya, saya juga nggak berharap apa-apa. Yang penting si Pipit bisa menikah dengan laki-laki soleh dari keturunan orang soleh. Supaya saya bisa mati dengan tenang. Loh, Pak Rahmat mau mati dulu atau nikah dulu? Kepengennya sih nikah dulu. Tapi kalau harus mati duluan, saya juga harus siap. Nah, supaya panjang umur dan bahagia, kita minum dulu kopi besan. Silakan. Iya. Nggak pakai gula tuh Pak. Ah, pas. Bedil, tumben kamu makan sendirian. Teman-teman kamu yang lain mana? Mereka lagi belajar. Kamu kenapa nggak ikut belajar? Belajar bikin pusing. Kalau saya nggak sarapan dulu, saya bisa pingsan. Belajar yang rajin, supaya gedenya bisa jadi presiden. Mikirin pelajaran aja saya pusing, apalagi jadi presiden. Kalau gitu, makan yang banyak.
supaya bisa mikir jadi presiden. Emang dulu presiden pernah makan di sini juga? Mana saya ingat. Kamu tanya aja langsung sama presiden. Kalau cuma punya anak satu, rumah tangga Muluk dan Pipit nggak rame. Memang Pak Makbul pinginnya mereka punya anak berapa? 5. Wah, jangan. Kasihan si Pipit hamil terus, ngurusnya juga pasti repot. Kan banyak anak, banyak rejeki. Terus kenapa Pak Makbul anaknya cuma 1? Nah, kalau Pak Rahmat juga kenapa anaknya 1? Kalau saya sih mungkin karena kecapean kerja, makanya yang jadi anak cuma 1. Nah, kalau saya sebetulnya setelah Muluk lahir pengennya punya anak lagi. Tapi kan istri keburu meninggal. Soal cucu terserah Pipit sama Muluk aja lah mau ngasih berapa. Betul. Yang penting cucu pertama harus laki-laki. Loh, kenapa nggak perempuan aja? Laki-laki kan bisa jadi tulang punggung keluarga. Perempuan juga bisa. Sekarang ini banyak perempuan kerja, mandiri, bahkan punya perusahaan sendiri. Tapi kalau udah nikah, ujung-ujungnya pasti ikut suami. Betul juga. Kalau begitu, nanti saya minta Muluk bangun rumah di belakang rumah saya aja. Wah, soal rumah kita udah mulai nggak sepaham nih. Biar sepaham, kita minum lagi kopi besannya. Silakan. Iya. Kamu tambah lagi, Pak. Cukup. Woi, Bedil, enak-enak kalau makan di sini. Dicariin sama Bu Guru. Gue males belajar, Met. Lu mau ditabokin sama Bang Jarot? Kalau gue ditabokin Bang Jarot, paling cuma sebentar. Habis itu gue bisa istirahat. Tapi tetap aja sakit. Lama-lama lu juga bisa diusir sama Bang Jarot. Terus gue mesti gimana? Ya tetap ikut belajar. Met, lu kan tahu, tiap kali gue belajar, gue kesiksa. Jadi orang bego juga tersiksa. Tapi nggak perlu banyak mikir. Waktu nyopet, emang lu gak mikir supaya gak ketahuan orang? Mikir dikit. Tapi kan lebih gampang daripada belajar. Ngerasa gampang karena lu udah biasa tiap hari nyopet. Memang kalau tiap hari belajar, bakal jadi gampang juga. Lu inget gak? Waktu pertama kali belajar nyopet sama temennya Bang Jarot. Ingat, gue ditabokin tiap hari sampai bisa. Tapi akhirnya lu bisa nyopet kan? Iya sih. Komet, mau sarapan? Gak usah, nanti aja. Saya mau belajar. Saya doain biar kamu jadi presiden. Presiden mana? Presiden Afrika. Di Indonesia lah. Ayo belajar. Mas Surti, catat dulu ya. Sip. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Saya mau buka rekening. Baik, untuk pembukaan rekening nanti bisa customer service. Dan ini nomor antriannya. Mohon ditunggu terlebih dahulu ya Bapak. Silakan. Terima kasih. Dengan senang hati Bapak. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Zara. Iya, sama-sama Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 16 silahkan. Assalamualaikum Bapak, silahkan duduk. Waalaikumsalam. Dengan saya Nenden, ada yang bisa saya bantu? Saya mau buka rekening. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Muluk. Baik Pak Muluk. Bu Guru, saya susul aja Bedil dan Komet. Enggak. Kamu di sini aja. Bu Guru, adalah kita mulai saja pelajarannya. Iya, ayo Bu Guru. Oke. Kita mulai aja belajarnya. Asik. Sekarang kita akan belajar tentang kebersihan. Adalah kita kerja bakti kah? Bukan.
membersihkan gorong-gorong. Kita mau jadi koruptor, bukan jadi tukang sampah. Udah. Sebelum membersihkan yang lain, kita harus membersihkan diri kita dulu. Jelasnya gimana tuh Bu Guru? Kebersihan sebagian daripada iman. Bu Guru. Bedil, dari mana? Dia habis makan, biar nggak pingsan waktu belajar. Ayo, silakan duduk. Saya mau belajar, tapi jangan ditanya-tanya ya. Iya. Semuanya siap belajar? Ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak, Pak Muluk. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor antrian 17. Sebagai muslim, kita diwajibkan sholat. Sebelum sholat, kita harus mensucikan diri. Caranya gimana tuh? Dengan berwudu. Apaan lagi tuh? Membasuh sebagian tubuh kita dengan air. Bu Guru, bukan mandi kan? Memangnya kenapa kalau mandi? Kita mandi kalau musim hujan. Karena kebersihan sebagian dari iman, sebaiknya kita harus mandi setiap hari. Kita nggak mau mandi. Di sini nggak ada yang suka mandi. Mending ditabuk Bang Jarot daripada mesti mandi. Iya, kalau mandi saya bisa meriang. Adalah kami tidak mau mandi. Kalian coba dulu. Lama-lama kalian akan terbiasa setiap hari mandi. Daripada mandi, mendingan kita nggak ikut belajar. Ayo. Keket. Kalau lu keluar, berarti lu nantangin Bang Jarot. Apaan sih lu? Gak usah ngatur-ngatur. Gua cuma ngingetin. Urusin aja anak buah lu. Bril, lu mau ngapain? Gua nggak bisa kalau disuruh mandi. Keket, tolong jangan keluar dulu. Semuanya harus tetap di tempat.